Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, baik yang berada di studio Reduket dan di manapun teman-teman berada. Pada hari ini kita Reduket ke tamuan para tokoh di bidangnya masing-masing yang sangat luar biasa. Mbak Profesor Alim dari Komnas, Mbak Ina yang merupakan ahli gender ya, dan juga ekonomi menengah, dan Kiai Fakih yang telah melahirkan teori baru dalam paradigma kesamaan gender ini. Topik yang sangat menarik dan akan dibicarakan oleh para ahlinya. Jadi saya sangat berbahagia sekali pada malam hari ini bisa bersama-sama duduk memikirkan ketahanan keluarga itu modelnya seperti apa. Karena yang sudah berlaku secara umum dan dianggap status quo menurut saya itu bentuk paradigma hierarki ya. Paradigma hierarki berdasarkan ajaran agama dan juga sudah diinstitusikan dalam hukum. Pada malam hari ini pun Reduket sangat berbahagia karena kita memiliki seorang moderator yang luar biasa dan banyak melakukan penelitian. Kalau saya ingin menunjukkan betapa hebatnya nih sang moderator kita ini, saya akan perkenalkan dan akan saya share. Jadi saya manggilnya Teh Iva, bukan berarti dia lebih tua, ini anak muda ya. Karena saya orang Sunda saja, saling mentetehkan. Saya juga sudah tua, tapi pengen dipanggil orang-orang itu teteh. Iva ini seorang psikolog lulusan Unpad dan kami bertemu dulu ya ketika Iva sedang melakukan S2 di Amerika, yaitu di University of Connecticut dengan jurusan Educational Psychology in Cognition Learning Instruction Technology Program. Beliau juga sudah banyak melakukan berbagai penelitian. Menurut saya ini sangat penting sekali dan saya yang paling ingin mendengar hari ini mungkin sebetulnya lebih pada studi eksploratif komunikasi seksual suami istri berdasarkan perbedaan usia perkawinan. Itu sangat menarik kedengarannya. Dan juga banyak sekali buku-bukunya ya, luar biasa sangat produktif. Dari mulai sidik jari ke revolusi mental dan juga pendidikan karakter di Bandung. Sekarang ini beliau menjabat sebagai kepala psikolog klinik psikologi Rumah Sakit Melinda. Jadi berdasarkan kredensial beliau luar biasa menurut saya ya, dan akan memandu ketahanan keluarga ini seperti apa sih gitu. Silahkan Iva dilanjut ya. Terima kasih Cik Etin Anwar. Saya juga minta izin manggilnya Cici kalau kita di Sunda saling mentetehkan dan melucukan. Terima kasih di malam yang berbahagia ini, suatu kehormatan saya dipercaya sama Cik Etin Anwar untuk mengawal para narasumber yang luar biasa. Ini kalau Cik Etin Anwar yang minta tolong, saya nggak bisa nolak ya, udah kayak kakak sendiri. Kita beda ibu, beda bapak, mungkin yang menyatukan kita rahim ideologis dan cireng dan gurilem ya Mbak ya, makanan-makanan yang tidak sehat itu. Tapi membuat kita bisa survive sampai sekarang. Hatur nuhun Entin Anwar atas perkenannya mempersilahkan saya menjadi moderator malam ini. Baik, teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya mengawali untuk kita sama-sama mendoakan kita bisa tetap sehat lahir batin di selama masa pandemi ini. Nah, berkaitan dengan sehat lahir batin ini memang ini temanya menarik dan saya juga ingin banyak belajar dari 3 narasumber kita gitu ya. Bagaimana ketahanan keluarga dalam konteks pandemi Covid ini antara peran laki-laki dan peran perempuan. Tadi sudah disinggung oleh Cik Etin Anwar bahwa selama ini kita terjebak dalam patron patriarkat gitu ya, yang seringkali membuat ketidakberuntungan ada di pihak perempuan. Tapi justru menarik ini ada narasumber
Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir ya. Jadi kita mau lihat perspektif laki-lakinya nih Pak gitu ya. Ini menarik nanti mengawal Ibu Alimatul Kiptia dan Ibu Inahunda. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya ingin mempersilahkan narasumber luar biasa yang pertama. Saya juga ngefansnya dari jarak jauh ya. Saya minta izin memperkenalkan narasumber kita yang pertama, gitu ya. Nama lengkap beliau adalah Profesor Alimatul Kiptia, gitu ya. Sapaan hangatnya Mbak Alim. Ya, boleh saya manggil Mbak ya, biar akrab. Beliau akan memaparkan ini menarik mengenai kesalingan, nilai kesalingan dalam keluarga. Menurut saya ini kalimat baru yang dalam ya maknanya. Pendidikan beliau itu menempuh S1 dakwah IAIN Sunan Kalijaga, kemudian meneruskan ke S2 Psikologi UGM. Kemudian aku pernah dengar nih Mbak Alim ngomong ya, justru dengan ilmuku yang bidang dakwah ini tuh bisa membawa ibu terbang keliling dunia ya Bu ya. Alhamdulillah Allah sudah mengabulkan ya Bu ya. Ibu kemudian menempuh S2 Women Studies di Iowa, USA, dan kemudian S3 Social Science UWS Australia. Saya mau orang Sunda, Mbak Alim biasanya ngomongnya UWS aja gitu ya sebetulnya. Mohon maaf ini cengkoknya Sunda English banget, Cetin tahu banget lah. Nah, pengalaman organisasi beliau itu banyak banget. Ini kalau saya bacain kita bisa sampai jam 10 malam, tapi saya mohon izin menyingkatnya. Sudah menjadi anggota MTT PPM, kemudian ketua LPPA PPA, koordinator SPAK Jogja, dan kemudian direktur PSW Win Jogja di 2014 sampai 2015. Saat ini masih aktif sebagai komisioner Komnas Perempuan RI, masih bertugas sampai tahun 2024. Baik Ibu, untuk menyingkat waktu, saya mempersilahkan paparan dari Ibu Alim. Angga, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk Teh Etin ya yang di Amerika, dan juga salam sesuai dengan waktunya masing-masing yang bergabung dari seluruh dunia gitu ya, karena di Jakarta sekarang atau di Jogja itu malam gitu, jadi selamat malam. Nah, saya sangat merasa terhormat sekali menjadi bagian daripada salah satu ikhtiar keilmuan yang dipimpin oleh Profesor Etin ini ya. Saya mengamati walaupun tidak selalu mengikuti ya, mengamati perjalanannya dari awal dengan Genealogy of Islamic Feminist awalnya, lalu sampai sekarang ini dengan berbagai macam topik-topik itu luar biasa, sehingga saya sangat beruntung dan merasa terhormat untuk bisa mengikuti dan hadir di acara ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, topik kali ini memang tidak begitu asing di telinga saya ya, karena ini bagian daripada keilmuan yang saya tekuni dan sesuatu yang saya yakini nilai-nilainya itu untuk betul-betul diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Sehingga bagi saya bukan gender is okay but not for my family gitu ya, tapi ya gender kesalingan is okay and also implemented in our life gitu. Itulah yang kemudian saya akan bercerita dari hati ini ya Bu. Jadi karena ini sudah diimplementasikan, jadi sesuatu yang bisa kita dalami bersama. Baik, saya mohon izin untuk share screen apa yang sudah saya siapkan sebentar. Nah, kalau kita bicara tentang kesalingan ya, ini kan nanti ada hubungannya dengan masa pandemi juga akan kita hubungkan sebentar. Oke. Ya, apakah sudah bisa dilihat, Mbak Eva? Sudah Bu. Tinggal di slideshow. Oke, saya full screen ya. Ya. Baik. Ya, tadi sudah diperkenalkan siapa saya ini tadi sudah. Ini buku terakhir saya ya. Jadi kalau Prof. Etin itu ada Islamic Feminist, tapi buku saya adalah Muslim Feminist gitu. Yang sebenarnya dua-duanya isinya ya hampir sama tapi berbeda gitu ya. Karena ini memang hasil penelitian yang kebanyakan adalah bukan fokus kepada kajian-kajian Islam, tapi mereka semuanya adalah Muslim gitu di responden saya, sehingga saya sebut sebagai Muslim Feminis. Mungkin ini nanti lain kali kita akan bicara tentang itu.
Nah, ini salah satu artikel saya yang terkait dengan rahasia kebahagiaan keluarga. Ini penelitian yang saya lakukan dengan Bu Dr. Siti Samsiatun, ya, dan kesimpulannya adalah keluarga yang bahagia itu salah satu yang mempengaruhi adalah tentang fleksibilitas peran gendernya. Sehingga semakin fleksibel peran gender dalam keluarga itu, maka keluarga itu semakin bahagia. Intinya itu di dalam satu penelitian ini tentang The Secret to a Happy Marriage Flexible Roles, ya, di The Conversation. Nah, kemudian ini beberapa tulisan saya yang selama masa pandemi ini, karena ini kita hubungkan dengan masa pandemi ya, peran laki-laki dan perempuan untuk ketahanan keluarga selama masa pandemi. Ini awal-awal sekali ketika kita lockdown itu saya menulis tentang COVID-19 dan nilai kesalingan dalam keluarga. Karena sudah mulai terasa ya, sudah mulai terasa bagaimana ini beban-beban pengasuhan dan rumah tangga itu banyak yang diampu oleh perempuan daripada laki-laki misalnya. Itu mulai saya menulisnya di sana. Kemudian ketika 1 bulan atau 1,5 bulan, yaitu pada bulan puasa, itu juga ada kegalauan lagi, yaitu mereka yang suka mengirim bunga pada waktu wisuda dari imammu gitu ya, itu kemudian saat puasa dan tarawih di rumah itu tertantang ya. Lalu disitulah saya menulis tentang bolehkah perempuan menjadi imam sholat tarawih di rumah gitu. Karena ternyata mereka yang katanya mau jadi imam di rumah itu banyak keluarga itu yang hanya hafalnya Qul saja. Sementara sholat itu kan paling nggak ada ya 13 rakaat gitu dan sebagainya. Nah, termasuk itu juga berlanjut ketika sholat Idul Fitri ya, karena kan ada tuntunan-tuntunan harus bukan harus ya, disarankan untuk surat Al-A'la itu kan ya panjang banget gitu ya, yaitu kalau terbiasa atau selama mereka menikah itu langsung ke masjid terus kan nggak pernah jadi imam kan jadi persoalan juga itu ketika kemudian ditantang untuk sholat Idul Fitri di rumah. Maka kemudian ini pergulatan apa yang saya alami itu, dan saya yakin juga dialami oleh banyak keluarga-keluarga yang lain terkait dengan sebenarnya kalau dalam sebuah keluarga itu seorang perempuan itu lebih soheh, akro'uhum, lebih akro di antara anggota keluarganya, apakah dia boleh jadi imam atau tidak gitu. Dan ini lumayan lumayan banyak yang baca gitu. Ini aja dulu baru berapa hari sudah 3.400-an itu yang baca gitu. Nah, terakhir itu juga berlanjut ketika Idul Fitri gitu. Ketika Idul Fitri ini kan sekarang kan kalau dulu kan masih sama orang tua gitu ya. Nah, kemarin Idul Fitri kan betul-betul dengan keluarga inti itu. Nah, lalu kita berpikir ini kan banyak yang kemudian sering tadi yang sudah disampaikan Prof. Etin tadi ya dengan pendapat konservatif bahwa nomor 1 itu suami, nomor 2 itu istri, sehingga harus ada sungkem. Sungkem itu simbolis atau substantif gitu ya. Maka kemudian saya menulis tentang gender hari raya. Haruskah istri sungkem ke suami? Saya mencoba melakukan penelitian dan ternyata yang sungkem itu Fatimah kepada Nabi, bukan Khadijah kepada Nabi atau Aisyah kepada Nabi gitu. Sehingga ini juga menimbulkan perdebatan ya terkait dengan gender hari raya ini. Nah, itu beberapa update yang saya pikir pikiran-pikiran saya ketika bagaimana mengimplementasikan nilai kesalingan itu selama masa pandemi gitu. Nah, saya akan menambahkan satu penelitian dari Rifka Anissa ya. Rifka Anissa itu terkait dengan persoalan seksualitas hubungan suami istri. Dari penelitian itu kebanyakan responden itu mengatakan bahwa mereka memang merasa berhak untuk kepuasan seksual terhadap istrinya, tapi tidak untuk sebaliknya gitu. Jadi ketika seorang suami itu melakukan kekerasan ya atau misalnya marital rape gitu ya, mereka merasa itu adalah berhak gitu. Sehingga saya pikir ini juga salah satu dari bagaimana dipengaruhi oleh persoalan pemahaman keagamaan yang misoginis gitu. Ini dari penelitiannya Rifka. Lanjutannya bahwa kemudian tidak adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu juga mempengaruhi kecenderungan anak untuk melakukan kekerasan. Sehingga kalau kita selama pandemi ini mendorong ya suami atau ayah untuk terlibat kepada pengasuhan, maka ini sebenarnya juga untuk memberikan contoh agar anak itu nanti tidak melakukan kekerasan. Ini penelitian dilakukan oleh Rifka Anissa. Ini beberapa pertanyaannya dari penelitian Rifka Anissa itu.
Kemudian kemarin kita Komnas Perempuan juga melakukan penelitian survei yang kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Kita punya responden 2.285 responden, yang mana salah satu dari isu gender yang kita dapat ungkap adalah masih banyak budaya patriarki di masyarakat. Perempuan itu bekerja 4 kali lebih hampir 4 kali lipat ya daripada laki-laki dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam. Jadi mereka yang menjawab bahwa melaksanakan pekerjaan rumah tangga selama pandemi itu lebih dari 3 jam, itu ternyata lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian perempuan lebih rentan terpapar karena kita melihat data tenaga-tenaga medis ya, dari perawat, kemudian juga perempuan ketika kecapean itu juga lalu imunnya turun sehingga dia akan terpapar dan stres dan sebagainya. Korban yang melaporkan itu korban yang melaporkan semakin sering mengalami kekerasan saat COVID itu ada sekitar 88% perempuan dan 10% laki-laki. Dan setelah kita lihat dari mereka yang sering mengalami kekerasan selama COVID itu 80,3% itu memilih diam, tidak lapor ke lembaga layanan. Jadi betul-betul ini adalah fenomena gunung es ya. Ya salah satunya saya pikir karena payung hukum di Indonesia itu belum begitu komprehensif sehingga mereka takut untuk kemudian melaporkan, karena mereka yang mungkin ada temannya yang melapor juga nggak diselesaikan di pengadilan misalnya, sehingga malas untuk itu. Selain itu karena persoalan malu dan juga beban berlapis ya, kesengsaraan berlapis yang dialami oleh korban itu. Nah, ini yang sering saya sampaikan, kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga, maka kita perlu mencermati perubahan masyarakat tradisional feodal ke urban modern. Kalau dulu kalangan menengah atas itu kalau kita bicara publik dan produksi itu adalah ranah laki-laki. Sedangkan domestik dan reproduksi itu adalah ranah perempuan. Kenapa ini kalangan menengah ke atas? Karena kalangan menengah ke bawah sebenarnya banyak ibu-ibu juga yang sudah masuk ke dunia produksi ya, yaitu pergi ke pasar, pergi ke sawah, ke pasar untuk jualan ya, bukan untuk beli misalnya. Nah, itu sudah terjadi di kalangan menengah ke bawah. Tetapi kalangan menengah ke atas itu masih sesuatu tabu ya, ketika kemudian laki-laki itu masuk ke ranah domestik dan reproduksi. Nah, ketika itu berubah menjadi masyarakat urban modern, nah yang mana Bu Lurah sudah ada Bu Lurah beneran, bukan istrinya Pak Lurah gitu ya, sehingga publik itu ada juga pada perempuan aksesnya, lalu produksi yang mencari nafkah juga ada, karena yang terbaik dan tercepat itu kebanyakan sekarang perempuan, sehingga ranah pekerjaan itu juga banyak yang sudah mulai diakses oleh perempuan gitu kan. Maka publik, domestik, produksi, reproduksi itu perempuan ada di sana. Sementara untuk laki-laki ya, itu domestik dan reproduksinya itu masih perlu tanda tanya di situ. Jadi gerakan perempuan masuk ke dunia yang dianggap laki-laki itu tidak begitu serta-merta diikuti gerakan laki-laki untuk masuk ke dunia yang dianggap perempuan. Kenapa itu terjadi? Ya, jelas secara sosiologis, secara keyakinan dan juga secara ekonomi itu tidak menguntungkan bagi laki-laki. Ya, jadi nggak ada yang menggaji, bisa jadi diomelin mertua gitu ya. Tetapi kalau perempuan itu ke dunia publik dan produksi, wah bangga itu. Bisa jadi ibu mertuanya tuh bangga kalau anak mantu perempuannya itu sekarang juga jadi ibu camat, ya sudah jadi komisioner misalnya gitu, itu bangga. Tetapi kalau laki-laki kok dia ikut ngulek sambel, ikut ngasih ASI pakai botol, itu nggak ada yang menggaji itu gitu. Jadi ini terjadi karena sebenarnya penghargaan di masyarakat itu juga masih kurang ya terhadap peran-peran yang dianggap itu adalah peran perempuan. Nah, karena itu dari perubahan itu, maka paling tidak ada 5 macam bentuk keluarga ya. Suami mencari nafkah, istri tidak, ini yang konservatif dan tekstualis gitu ya, atau mainstream. Lalu istri mencari nafkah, suami tidak gitu. Lalu dua-duanya mencari nafkah, dua-duanya tidak mencari nafkah, dan ada yang single parent gitu ya. Artinya berarti ya dia satu-satunya yang mencari nafkah karena memang tidak ada suami ataupun tidak ada istri misalnya. Nah, pertanyaannya adalah mana keluarga yang ideal gitu. Bagi orang yang konservatif akan menjawab yang ideal adalah yang nomor 1, yaitu suami mencari nafkah dan istri tidak.
5 macam bentuk keluarga ini sering kita sampaikan bahwa sebenarnya feminis itu tidak anti keluarga, gitu ya. Yang di anti keluarga itu adalah ketika keluarga itu hanya diwakili oleh satu macam bentuk, yaitu nomor 1. Sekarang ini kan salah satu isu yang digulirkan, itu kan feminis itu anti keluarga, kan begitu ya. Padahal yang dimaksudkan oleh feminis itu bukan anti keluarga, tapi anti jika ragam bentuk keluarga itu hanya satu macam tok, yaitu nomor 1 gitu. Karena realitasnya itu paling tidak ada 5 macam bentuk keluarga ini. Karena itu mana keluarga yang ideal? Ya, keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjamin tidak ada bentuk kekerasan apapun. Kalau dalam PKDRT ya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual itu tidak terjadi dalam keluarga itu. Yang kedua adalah menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. Tidak hanya anak laki-lakinya yang disekolahkan, anak perempuannya pun juga harus diperhatikan tentang sekolahnya dan akses pendidikannya. Menjamin relasi yang seimbang. Tidak ada orang nomor 1, nomor 2, tetapi semuanya adalah mempunyai relasi yang seimbang. Sehingga ini kalau dalam bukunya Bu Musda Mulia itu ada istilah tauhid feminis. Kul huwallahu ahad, yang berhak menyandang nomor 1 itu hanya Allah. Sementara makhluk itu yang nggak berhak untuk menyandang nomor 1 gitu. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu sama posisinya di situ. Lalu yang keempat adalah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima, meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga, tidak ada istilah surga nunut neraka katut gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini tambahan saya selama masa pandemi ini ya, saya tambahi satu lagi, yaitu selalu melanggengkan kebaikan, yaitu keluarga yang penuh berkah itu. Barokah itu kan kebaikan, yaitu keluarga yang selalu melanggengkan kebaikan gitu. Di buku Feminis Muslim saya belum ada yang nomor 6 ini ya, tapi ini tambahan selama masa pandemi ini gitu. Nah, ini yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Fakih ya, bahwa salah satu pilar bagaimana kita mencapai keluarga yang sakinah, supaya kita mempunyai ketahanan keluarga yang bagus adalah bahwa kita memahami tentang konsep zauj, bahwa kita itu berpasangan, lalu kita memahami bahwa pernikahan itu adalah suatu janji yang kokoh, lalu bagaimana kita saling memberikan kebaikan, dan apapun yang kita putuskan itu adalah dengan jalan musyawarah. Jadi ada BJSM kalau saya sering menyebutkan. Berpasangan, janji kokoh, saling memberikan kebaikan, dan juga musyawarah gitu. Nah, ini saya mencoba menggambar tadi yang sebenarnya nanti akan disampaikan oleh videonya Pak Fakih ya, bahwa kita ingin mencoba mengubah ya, kalau mempunyai ketahanan keluarga yang baik, kita perlu mengubah bagaimana relasi yang biasa terjadi Tuhan suami istri itu menjadi Tuhan suami istri. Ini kalau bicara suami istri ya. Tetapi kalau bicara anggota keluarga ya berarti Tuhan, anggota keluarga, anak misalnya, lalu di sini adalah ayah dan ibu misalnya. Itu kalau misalnya kita melibatkan anggota keluarga. Oke. Nah, ini beberapa landasan-landasan normatif terkait dengan bagaimana bahwa kita ada 3 triangle position ya, ada 3 posisi yang sebenarnya itu menunjukkan kesalingan di dalam keluarga gitu. Nah, terakhir ini slide saya ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa relasi suami istri itu bukan seperti lilin ya. Untuk kita mempunyai ketahanan keluarga yang bagus, maka kita tidak bisa long lasting relation ini, yaitu hubungan yang jangka panjang ini tadi adalah kita tidak bisa seperti filosofi lilin, yaitu yang merelakan dirinya hancur untuk penerangan orang lain. Karena yang namanya sakinah atau harmonis itu membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri sendiri. Memberikan kebaikan kepada anggota keluarga dan juga kepada dirinya sendiri. Sehingga yang paling penting karena itu adalah jangan sampai kita menggunakan komunikasi batin atau pakai aliran kebatinan di dalam persoalan ini ya. Maksudnya bukan aliran keyakinan kebatinan, bukan itu ya. Artinya komunikasinya itu ya komunikasi yang asertif. Kalau tidak ya kita nggak tahu, aku pengen ulang tahun sekarang tuh dikasih bunga gitu. Ya pengen ya dibilangin dong gitu, kalau kemudian pasangannya nggak ngirim-ngirim bunga gitu loh, supaya nanti segera bunganya datang gitu ya. Tapi kalau kita batin, waduh aku pengen ya jane gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Nanti diri kita akan seperti lilin gitu, karena kita hanya membahagiakan pasangan kita, tapi apa yang kita inginkan bahagia untuk diri kita itu jadi nggak terpenuhi gitu. Nah itulah saya pikir beberapa hal yang penting ya, dan alhamdulillah sih so far saya menikah sudah hampir 25 tahun, itu coba kita implementasikan apa yang sudah kita teorisasikan ya di dalam feminis muslim ini.
Saya pikir ini keluarga saya dan saya bangga dengan keluarga saya ini ya. Insya Allah kita ayah dan ibu saling memberikan pengajaran kepada anak-anak kita ya. Suami saya memberikan ajaran itu dengan wayang dengan yang si tengah. Saya itu sedang ngajari si Barep dan si Ragil. Nah ini salah satu kemarin pas foto di studio, enggak, saya mau konsepnya kayak gini, bahwa laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu itu punya peran yang sama di masa pandemi ini untuk pengasuhan gitu, karena sekarang banyak yang orang tua mendadak menjadi guru semua mata pelajaran, ini bikin stres gitu. Jadi ini ada filosofinya juga ini foto ini gitu ya. Saya pikir itu Prof. Etin dan juga semuanya nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Alimatul Kiptia, Mbak Alin. Ini kita luar biasa banget ya dapat pencerahan sebagai perempuan. Jadi kalau mau ke suami pengen tuh ngomong asertif gitu ya. Seringkali kan bapak-bapak tuh suka bingung ya gitu. Ya kamu ngerti dong perasaan aku gitu ya. Tapi kan kamu nggak ngomong. Ya pakai rabalah perasaanku. Nah itu juga agak sulit buat laki-laki ya. Pakai Fakih nanti Bapak bisa meresponnya. Yang menarik adalah model tadi ya, bahwa ternyata untuk mencapai Tuhan itu kan biasanya katanya perempuan harus yang tadi ya, lewat suami dulu. Tapi sekarang modelnya menarik, segitiga bahwa Tuhan itu sama equalnya untuk bisa dicapai baik suami dan istri gitu. Jadi konsep sakinahnya clear, jangan sampai kita kayak lilin kebakar gitu ya. Kita berkorban dan mencintai pasangan, tapi kita lupa mencintai diri kita sendiri dulu ya. Jadi mungkin love yourself before love others. Tapi bukan buat ngajarin egois kan ya Mbak Alin sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Alin. Kita sekarang beralih ke pembicara kedua. Gitu. Pak Fakih harap bersabar ya. Saya memberikan kesempatan pada yang dari jauh dulu, dari Sumba gitu ya. Ibu Ina, makasih waktunya gitu ya. Semoga sinyalnya bersahabat. Saya saling mendoakan sama Ibu ya gitu. Baik, Ibu udah boleh dibuka speakernya. Saya mohon izin untuk mengenalkan pembicara kedua, yaitu Ibu Dr. Ariyanti Ina Restiani Hungga. Panggilannya mohon izin memanggil Mbak Ina ya gitu. Ibu akan memaparkan eksplorasi ketahanan keluarga di kalangan pengrajin UMKM nih. Ini menarik ya gitu. Dan apa sih problem-problem real yang dihadapi, apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Alim itu terjadi juga nggak di keseharian para pencari nafkah ini. Izinkan saya membacakan sedikit CV Ibu. Saat ini Ibu Ina merupakan peneliti dan chairperson at the Center for Gender and Child Studies di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jadi beliau juga adalah Sekretaris Jenderal di Board of the Indonesian Association of Women and Gender Studies. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Social Science di Satya Wacana juga, dan program postgraduate program. Nah ini ada yang menarik nih, sekarang Ibu sedang mendalami gender issue gitu ya, yang topik penelitiannya adalah home workers and micro small medium industries based on the putting out system in Central Java. Jadi di Jawa Tengah dari berbagai perspektif, sesuai memang kalian Ibu di bidang gender, juga menyentuh kemiskinan dan juga lingkungan ekosistemnya. Silakan Ibu untuk waktunya, saya persilahkan. Saya share screen ya Mbak. Baik, silakan Ibu. Bisa dilihat Mbak? Bisa, Ibu tinggal, udah aman Bu, silakan Bu. Oke, saya pikir dua pembicara yang hebat-hebat pasti ahli keluarga begitu. Nah, saya mencoba menurunkan keluarga itu dalam pengertian masuk lewat perempuan yang berusaha bagi keluarga, kira-kira begitu ya. Supaya nanti kita bisa melihat bagaimana perilaku perempuan laki dalam ketahanan keluarga di era COVID ini. Nah, ini perjalanan saya ke Sumba sebenarnya juga bagian dari saya setelah memantau di Batik, kemudian saya ke sini ke Sumba. Nah, saya pikir sudah banyak sekali data
dari banyak lembaga yang melihat bagaimana COVID. Nah, yang menarik bagi saya begitu karena penelitian saya adalah hampir semuanya itu adalah usaha-usaha yang basisnya rumah. Jadi sudah lama sekali usaha-usaha dari para perempuan ini memang menyatu dengan keluarga begitu. Jadi kalau bapaknya itu ada yang keluar, usaha mereka itu di rumah. Nah, pada masa COVID ini kemudian menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi kita menjadi mengingat kembali rumah kita yang sudah lama sekali kita lupa begitu, karena kita bekerja di luar rumah. Kemudian rumah itu menjadi sesuatu yang mengurung kita semua. Nah, sebenarnya perempuan juga merasa, oh ini ada orang yang setiap saban hari keluar, sekarang menjadi di rumah terus. Belum lagi anak yang di rumah, dia harus saya pikir tadi sudah diceritakan oleh Mbak Alim betapa COVID ini membuat bebannya berlapis-lapis. Lah kalau perempuan yang lagi berusaha, misalnya pembatik, penenun, pengolah makanan, itu udah kacau semua. Karena anak-anak dia harus dampingi belajar dan apalagi suaminya ter-PHK begitu. Nah, yang saya perhatikan adalah kita mulai melihat kembali, memahami rumah kita sebagai yang kita sebut area perempuan. Terus kita diingatkan kembali area ini yang lama kita lupa. Nah, saya juga melihat banyak orang yang nggak siap, terutama para laki-laki, karena dikurung di rumah selama 4 bulan, terutama yang PHK. Sehingga tidak aneh kalau mereka itu melakukan kekerasannya karena stres juga, nggak punya kerjaan, kemudian mungkin nggak punya uang dan sebagainya, terutama yang kehilangan pekerjaan. Nah, saya tidak mengulang lagi, tadi sudah banyak diceritakan dan saya mengalami persis. Saya ke Sumba juga ini ngurusi kekerasan, karena saya pikir tidak hanya bisa dimengerti bahwa kawin tangkap itu hanya persoalan budaya. Nanti saya tunjukkan mengkait dengan ekonomi ya. Jadi di Sumba ini ada dalam 6 bulan itu ada 2 kawin tangkap. Kemudian saya juga ada kasus terakhir bagaimana anak dipekerjakan oleh orang tua atau dinikahkan lebih cepat untuk bisa terhindar dari segala macam beban. Nah, kemudian saya mulai melihat kembali kenapa persoalan ini juga menjadi runyam, konflik kait-mengkait ya. Walaupun semua orang tahu perempuan itu bekerja, tetapi data yang ada, sebagian besar perempuan yang bekerja itu bukan karena memang dia ingin bekerja, tapi karena tuntutan kebutuhan. Dalam banyak daerah, terutama di tempat saya sekarang di Sumba, itu kalau perempuan nggak bekerja, itu pasti tidak akan selesai masalahnya, karena pada saat populasi ternak menurun, pertanian menurun, tidak ada pekerjaan sumber lain, akhirnya perempuan harus ambil inisiatif. Nah, tapi persoalannya kerja perempuan sebagai pendukung itu masih melekat terus sampai sekarang, termasuk pada perempuan kelas menengah. Banyak orang yang melihat bekerja itu hanya untuk mendukung, bukan dalam konteks eksistensi dirinya. Nah, sehingga selalu mereka mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung, menambah pendapatan suami, dan seterusnya. Sehingga ini juga kait-mengkait pada saat COVID ini, pada saat dia di rumah, kemudian suaminya masuk, yang tadi tidak ada pekerjaan, kemudian ini menjadi gamang. Karena hari-harinya mungkin dia megang usaha, dia hari-hari dia mungkin punya ruang otoritas untuk mengelolanya, kemudian pada saat COVID, anak masuk rumah, suami masuk rumah, anak sekolah dari rumah, dia harus berbagi waktu, ada suami nggak punya kerja, kemudian menjadi berubah relasi gendernya di situ. Sehingga banyak ada juga terjadi kekerasan. Nah, saya mulai lebih konkret lagi. Bagaimana perempuan, dan saya mau cerita pengalaman perempuan yang punya usaha ya dalam konteks ini. Data UMKM itu ada 64.000 sekian UMKM. Nah, kemudian 90%-nya itu berdampak COVID. Mulai dari serius sampai sangat serius tutup. Nah, dari
usaha yang banyak ini 99% adalah usaha mikro kecil dan 60%-nya adalah perempuan yang jadi pengusahanya. Nah, usaha-usaha ini yang saya katakan tadi mulai dari serius sampai sangat serius berdampaknya itu seluruhnya, kecuali yang sedikit bergerak itu adalah usaha makanan, minuman, sama APD, seperti masker dan seterusnya. Nah, usaha-usaha yang tadi yang diliput itu ya, mikro-mikro gitu ya, diliput berarti kecil-kecil gitu ya. Sebenarnya mereka itu yang memberi sumbangan paling banyak dengan pekerjaan. Tetapi pada saat COVID ini kita bisa bayangkan ada sekian persen yang berdampak, bahkan tutup, ada yang berpindah usaha, stop sementara, dan seterusnya. Jadi kalau pekerja-pekerja yang harian gajinya, kita bisa bayangkan selama COVID ini sudah 4 bulan. Nggak punya uang, terus bagaimana? Dan seterusnya. Nah, karakter usaha mereka seperti apa? Supaya kita melihat bagaimana juga keluarga mereka ya. Pertama sekali usaha-usaha mereka ini usaha yang tersembunyi, bahkan tidak dikenal. Kadang-kadang dibilang sebagai ibu rumah tangga saja, dan seterusnya. Mereka ada di rumah, pekerjanya adalah keluarga, termasuk anak-anak. Hubungan kerjanya informal, karakternya itu adalah dekat dengan stereotip perempuan. Ada pembatik, ada penenun, ada makanan, dan seterusnya. Jadi kalau mau dibilang dari stereotipnya perempuan, dikerjakan perempuan, di rumah begitu ya. Dan kemudian mereka sendiri juga belum mengidentifikasikan pekerjaan ini sebagai suatu eksistensi. Apalagi tersembunyi. Yang dahsyatnya lagi, misalnya di banyak tempat termasuk di Sumba Timur ini, 90% usaha digerakkan oleh tenun, tidak ada satu potong kata pun di dalam RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menulis tentang tenun. Nah, berarti kalau itu tidak ada dalam kondisi COVID seperti ini, bisa kita bayangkan, tidak ada cantolannya dia harus dapat apa, bantuan apa, dan seterusnya. Nah, ini realitasnya yang saya bilang bahwa sebenarnya usaha-usaha mikro kecil kita tadi atau keluarga tadi itu sebenarnya ditopang oleh perempuan. Sebagian besar adalah ditopang oleh perempuan. Nah, kemudian pada saat COVID seperti sekarang, pada saat usaha menjadi sudah mandek, kita bisa bayangkan betapa keluarga itu separuh bagian dari pendapatannya itu harus hilang. Kalau suaminya juga yang bekerja di luar juga nggak punya kerja, berarti keluarga itu tidak punya pendapatan. Nah, kita bisa bayangkan keluarga itu gimana begitu. Apalagi misalnya tempat saya di Sumban, saya cerita tidak ada listrik, sekolah dari rumah bagaimana, apalagi wifi, udah tidak bisa dibayangkan. Nah, bahkan Ketua DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia juga mengatakan bahwa usaha-usaha perempuan itu tidak selancar yang kita bayangkan. Ternyata budaya-budaya patriarki itu menjadi hambatan. Jadi kalau mereka mengajukan beberapa bantuan atau dana dan seterusnya, itu juga tidak gampang, harus minta izin suami, harus dan sebagainya. Oke, bagaimana dalam COVID sekarang? Seperti saya sudah bilang tadi, kajian dari Sri Mulyani itu kita bisa minus loh, minus 2,8% nanti tahun 2020. Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga pengusaha? Ini sudah pengusaha ya, bilanglah pengusaha mikro. Itu mereka memang ada yang sampai berhenti berusaha, kemudian beralih karena daya beli masyarakat nggak ada, kinerja menurun, penjualan nggak ada, distribusi barang dan seterusnya. Jadi artinya bahwa keluarga ini bukan hanya bermasalah dari sisi COVID sendiri, tapi bermasalah juga pada bagaimana sumber penghasilan dari keluarga itu. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh mereka. Menjual produk sangat murah, mencari dana di Penggadaian, pelepas uang,
Jadi kalau Bapak Ibu membaca di koran itu bahwa sekian bantuan bisa terjadi, itu tidak begitu di lapang. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Berhenti usaha, berganti usaha sementara. Nah, yang terakhir tadi Bu Alim sudah banyak bercerita beban ganda. Jadi bukan hanya beban, itu beban berlipat-lipat. Jadi ibu itu harus menyelesaikan anaknya sekolah, dampingi belajar, pembantu juga nggak ada karena COVID, harus pulang, pekerjaan rumah tangga, bagaimana mengurus usaha. Jadi kalau mau dibilang ini berlipat berapa, saya sudah tidak bisa membayangkan ya, bukan hanya lipat 2, lipat 3, lipat 4. Nah, ini sekarang yang bisa saya katakan bila COVID berlalu, sebenarnya perempuan itu menjadi titik pertama untuk bisa bangkit kembali dengan usaha-usahanya mereka walaupun di situasi COVID seperti ini. Saya selalu bilang ideologi jari terampil ya, tangan terampil itu yang sudah ditulis juga. Kemudian kita juga mencari kekuatan berkaitan dengan rahim. Bagaimana kita melihat kembali ini, mari definisikan kembali sebagai cara untuk kita melihat ketahanan keluarga, pengetahuan lokal sebagai gerakan budaya. Nah, kalau COVID ini kita berharap, kita berdoa tidak lama, harus berakhir. Kalau ini berakhir, kekuatan di mana harus dicari? Saya pikir ini kekuatan yang bisa kita cari untuk kita mengatakan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Nah, mungkin ini adalah ide-ide untuk bagaimana memulai kembali dalam situasi yang sulit, karena perempuan tidak hanya menghadapi kesulitan di luar menghadapi masyarakat, tapi dia juga menghadapi persoalan di dalam. Nah, mungkin ini saya pikir saya saya lanjutin aja karena tadi Bapak Ibu sudah banyak Bu Alim juga sudah banyak bercerita, nanti kita diskusi. Tapi yang konteks yang saya mau katakan begini, konteks keluarga di banyak tempat itu tidak bisa dilihat sebagai keluarga inti saja, terutama masyarakat di luar Jawa, tempat saya sedang berada di sini. Keluarga yang dimaksud tidak hanya bapak, ibu, anak, atau dan seterusnya, tapi kami mengenal itu keluarga besar. Bahkan kalau kita bilang pernikahan itu bukan urusan ibu dan bapak, tapi ibu, bapak, om, tante, nenek, kakek, dan seterusnya. Kami mengenal yang disebut dengan marga besar ya. Jadi persoalan keluarga itu jadi maksud saya begini, memahami keluarga itu tidak bisa dimengerti dalam satu culture atau satu agama, tetapi memelihara keluarga itu harus dia dalam konteks culture yang berbeda, agama yang berbeda, irisannya menjadi lebih kompleks dalam memahami ini. Kemudian peran keluarga, saya hanya jumping aja supaya karena saya melihat kasus di Sumba ini. Pertama sekali sudah dibicarakan tadi, ya mau tidak mau harus ada fleksibilitas dalam beradaptasi dengan kondisi COVID seperti sekarang. Walaupun itu tidak mudah pada saat masyarakat yang sangat patriarkinya sangat kuat, itu tidak mudah. Tidak seperti wilayah yang lain yang patriarkinya lebih cair atau pendidikan kritis lebih baik. Tapi kemampuan adaptasi juga menjadi sangat penting, dan ini saya melihat itu selaras dengan bagaimana pengetahuan dari baik perempuan, laki-laki, dewasa dalam keluarga maupun anak-anak. Nah, yang paling penting di tempat kami terutama karena NTT ini daerah miskin ya, merubah gaya hidup keluarga untuk menyesuaikan itu satu hal yang sangat rumit. Walaupun saya selalu ngomong, sebenarnya di setiap agama itu sudah mengajarkan cara untuk bisa pengendalian diri, cara untuk prihatin gitu ya. Tetapi dalam modernisasi seperti sekarang, saya lihat sendiri di sini itu sangat rumit. Hanya perkara ingin punya HP dan seterusnya bisa menjadi berabe satu keluarga. Kemudian dalam mengelola waktu,
kemudian respon-respon positif dan negatif yang bisa termuncul, dan kemudian bagaimana solidaritas kita bisa bangun, dan bagaimana kelekatan keluarga di dalam maupun di luar. Saya jumping aja supaya diskusi lebih banyak. Nah, kalau ini saya pikir saya hanya memberikan hal-hal yang umum saja, karena tadi sudah juga diberi masukan dari sisi perspektif agama Islam. Saya pikir itu bagus sekali, dan itu dinilai agama harus menjadi satu kekuatan yang sangat dibutuhkan. Tapi saya coba memasukkan ini dari sisi bagaimana memahami itu dari sisi ekonomi. Pada saat yang saya temui dalam banyak keluarga perempuan pengusaha, pada saat laki-laki tidak bisa menerima kalau penghasilan dia lebih kecil dari perempuan, biasanya itu menjadi sumber masalah yang sangat rumit. Pada beberapa keluarga, pada perempuan pengusaha yang mungkin sangat produktif, sangat tangguh, kemudian terjadi konflik, kemudian bercerai, selalu perempuan yang dianggap menjadi masalah. Nah, yang menjadi problem berat adalah yang saya temui adalah bagaimana keluarga memahami penghasilan suami atau penghasilan istri itu menjadi penghasilan keluarga. Bagaimana berkat dari suami atau suami istri itu menjadi berkat keluarga. Dalam banyak hal masih saya temui ada pemisahan, ini uang lanang, ini uang wedok gitu ya. Ada uang istri, ada uang laki-laki, ada uang tersembunyi, dan seterusnya. Nah, sehingga itu menjadi masalah. Pada saat nilai-nilai agama tidak bertemu dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, menurut saya dari hasil riset saya, itu menjadi masalah. Sehingga banyak perempuan-perempuan kuat itu dirasa menjadi perempuan-perempuan kuat secara ekonomi pun dirasa itu tidak menghargai laki-laki atau melakukan penundukan terhadap laki-laki atau suaminya. Padahal sebenarnya tidak harus demikian, karena pada saat resources keluarga itu kita jadikan sebagai, resources dari setiap kita dalam keluarga itu kita jadikan resources keluarga, harus itu bisa selesai. Nah, mungkin itu dari saya supaya kita bisa diskusi. Nah, saya ingin berbagi bagaimana secara praktis para perempuan-perempuan menyingkapi ini dalam kondisi COVID, tetapi juga sangat-sangat berat dalam memahami situasi COVID sekarang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Ina atas paparannya, gitu ya. Saya dari tadi berdoa sinyalnya nggak putus di Ibu ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih. Memang ini sudah meminjam rumah yang baik sinyalnya paling bagus. Terima kasih Ibu. Dari Bu Ina kita belajar bagaimana mengangkat peran perempuan gitu ya dalam sektor UMKM ini, apalagi selama pandemi COVID-19. Saya menangkap ada benang merah yang dipaparkan oleh Ibu Ina bahwa ternyata beban perempuan itu bebannya berlipat. Ini benang merahnya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim ya, bahwa perempuan ini 4 kali lipat lebih berat bekerjanya nih dibanding laki-laki nih. Gitu ya, Pak Fakih gitu ya, dan 88% di penelitiannya Bu Alim juga banyak mengalami kekerasan dan itu terjadi peningkatan selama pandemi. Tapi dari Bu Ina kita juga belajar bahwa ternyata tenun yang merupakan kekuatan orang Sumba itu belum dijadikan kebijakan di RPJMD gitu ya. Artinya bahwa itu belum dihitung menjadi suatu kekuatan ekonomi kreatif yang sebetulnya itu bisa menjadi sumber dari ketahanan keluarga. Jadi perempuan masih dianggap pekerjaannya tersembunyi gitu ya, informal gitu ya. Kemudian juga sebagian usaha padahal ditopang 60% ini dari risetnya Bu Ina ditopang oleh perempuan gitu ya. Nah, lagi-lagi ternyata budaya patriarki nih Pak gitu, hambatannya tuh nggak mudah juga gitu ya kalau ngurus perizinan dan segala macam gitu ya. Nah, dan pada saat laki-laki kehilangan pekerjaan tuh biasanya suka ngegas Pak dari penemuan-penemuan tuh gitu ya, suka merasa kehilangan harga diri gitu ya Pak gitu. Padahal perempuannya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi suka sensitif gitu ya. Padahal kata Bu Alim tadi benar ya, kalau dia ngurus ASI anak, ngulek sambal itu harusnya sama-sama diapresiasi seperti dia juga bekerja di sektor produksi seperti perempuan gitu. Nah, narasumber yang ketiga ini saya mohon izin menyampaikan dulu CV-nya gitu ya. Sebentar.
Ini juga teknologi, tiba-tiba catatan CV-nya hilang. Nah ini udah ketemu. Sabar ya Bapak ya. Sebentar. Kiai Fakih ini tadi kata Cetin betul ya, bahwa punya model baru nih Pak gitu ya. Kita nunggu dari Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qodir, bagaimana sih Pak gagasan konsep mubadalah gitu ya. Bapak juga dikenal sebagai pendiri The Fahmina Institute. Kemudian izinkan saya membaca sedikit CV Bapak karena mungkin orang-orang udah pengen diskusi gitu ya. Bapak menempuh undergraduate Islamic Law dari Damascus University Syria gitu ya. Jadi jalan-jalannya udah lama ya Pak, dari Cirebon itu Bapak langsung ke Syria gitu ya. Saya bahasa Arab gundul aja masih nggak lulus-lulus Pak sampai sekarang. Kemudian melanjutkan Master Degree in Islamic Law from International Islamic University Kuala Lumpur dan menempuh terakhir PhD di bidang Religious Studies ICRS Graduate School di Gajah Mada. Nah, kita pengen dengar nih Pak, model yang Bapak gagas gitu ya. Gimana sih kesalingan yang tadi sudah disampaikan Mbak Alim dan data-data yang disampaikan juga oleh Bu Ina di sektor UMKM ini. Silakan Pak, untuk waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat malam, pagi, siang, atau sore, tergantung tempatnya masing-masing. Salam sejahtera dan salam Nusantara. Saya kira harus banyak yang melihat dan mendengar nih apa yang disampaikan oleh Mbak posisi laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan, lalu kemudian apresiasi diberikan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, dan tanggung jawab sementara lebih banyak diberikan kepada perempuan. Narasi agama, Quran, hadis, dan lain-lain seringkali lebih banyak kita jumpai perempuan harus melakukan ABC, kalau enggak neraka, kalau enggak laknat. Nah, sementara laki-laki walaupun diberi tanggung jawab, tapi kalau lalai nggak ada laknatnya, nggak ada nerakanya, nggak ada. Sehingga ketimpangan terus-menerus. Jadi lebih ke situ upaya saya. Dan sebenarnya secara substansi sudah disampaikan semua oleh Mbak Alim. Nah, karena itu saya sedikit saja untuk memberikan highlight ya bagaimana upaya saya secara pribadi bersama teman-teman gerakan baik laki-laki maupun perempuan yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan istilah perempuan di sini bukan jenis kelamin tetapi kesadaran tentang kondisi ketimpangan yang dialami perempuan untuk kemudian bagaimana membuat gerakan kultural terutama agar kondisi ini bisa sedikit berubah, bertransformasi menjadi kondisi yang lebih adil, seimbang dan setara ya. Izinkan saya share screen. Aduh, di mana nih caranya? Ada itu Pak, share screen yang warna hijau di bawah. Ya. Ya. Udah kelihatan ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya lebih kepada bagaimana perspektif mubadalah dalam konteks menarasikan kembali agama agar agama yang sesungguhnya sejak awal itu berbicara tentang akhlak mulia, rahmatan lil alamin, kasih sayang dan lain-lain, itu secara real nyata dialami, dirasakan oleh perempuan, lalu laki-laki berpartisipasi secara penuh bagaimana menyampaikan, memastikan akhlak mulia itu diterima dan dialami oleh perempuan ya. Jadi mubadalah secara bahasa artinya tukar-menukar atau kesalingan, dan dia adalah sebuah relasi antara dua pihak di mana satu sama lain saling memandang dan memperlakukan secara bermartabat, adil dan maslahah. Bermartabat artinya sebagai sama-sama manusia yang memiliki hak asasi tentu saja, dan adil artinya lebih kepada
ketika salah satunya memperoleh atau memiliki kapasitas lebih, maka tidak digunakan untuk memperdaya, tapi memberdayakan. Dan maslahah artinya kedua belah pihak potensinya dikembangkan agar memberikan kebaikan bagi diri maupun masyarakat, keluarga dan masyarakat. Karena itu ketahanan keluarga lebih kepada bagaimana agar dalam anggota keluarga ini relasi di antara masing-masing bersifat resiprokal dan tentu saja memaksimalkan potensinya sehingga bisa berkontribusi semuanya secara maksimal bagi kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat seluas-luasnya. Tentu saja dengan berkontribusi ini maka akan terhindar dari dampak relasi yang toksik ya, yang destruktif. Nah, sedikit ada video, mudah-mudahan menarik bagaimana perspektif kesalingan itu memberi landscape pemahaman keagamaan yang lebih setara satu sama lain dan kesalingan dan kerjasama relasinya sinergi untuk kebahagiaan bersama. Ya, ini perspektifnya atau dasar-dasarnya bagaimana laki-laki dan perempuan di Quran disebut sebagai aulia, satu sama lain adalah penolong, mitra, dan karena itu tujuan untuk berkeluarga adalah sama-sama untuk memperoleh sakinah secara berkesalingan, yang awalnya relasinya adalah Tuhan, suami, lalu istri, padahal dalam konsep tauhid, Tuhan adalah Allah semata, dan yang lain adalah sama-sama hamba, sama-sama makhluk, sama-sama khalifah, sehingga harusnya adalah suami dan istri setara, seimbang, sinergi, dan kerjasama. Yang satu tidak menjadi Tuhan atau hamba kepada yang lain. Nah, ini dasarnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, tinggal tentu saja yang diperlukan adalah bagaimana kita menggunakan konsep tadi betul-betul nyata dalam narasi-narasi berikutnya. Nah, kadang-kadang kita sudah punya tauhid, tapi narasi terjemahan ayatnya, misalnya di banyak terjemahan kitab terjemahan, itu masih menganggap bahwa yang perlu sakinah, yang perlu bahagia cuma suami. Istri itu tugasnya membahagiakan suami, nah suami tugasnya membahagiakan rakyat, membahagiakan umat, membahagiakan publik. Nah, sehingga terjadilah ketimpangan. Padahal ayatnya jika kembali kepada literal saja adalah betul-betul untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kebahagiaan itu ya untuk suami istri dari pasangannya masing-masing. Karena itu kalau Departemen Agama sudah berubah terjemahannya, sementara terjemahan-terjemahan lain yang bersifat individual, swasta, itu masih meletakkan laki-laki sebagai pusat atau suami yang harus memperoleh kebahagiaan dari istrinya tanpa ada relasi yang resiprokal. Nah, karena itu konsep sakinah ya harusnya tentu saja dimiliki oleh kedua belah pihak antara mawaddah dan rohmah. Dan konsep mawaddah itu konsep bagaimana. Jadi Quran sendiri mengatakan bahwa sakinah itu hanya mungkin kalau ada mawaddah dan rohmah. Dan mawaddah itu rasa cinta yang membuat kita memperoleh kebahagiaan, merasa bahagia dari pasangan kita, dan itu tidak cukup karena itu hanya egois. Kita perlu punya sikap rohmah, yaitu rasa cinta yang membuat kita membahagiakan pasangan kita. Nah, itu baru ada sakinah. Seperti kata Mbak Alim, itu tidak bisa menjadi lilin siapapun suami maupun istri, terutama istri tentu saja, tetapi sama-sama menjadi sepasang mungkin sayap yang satu sama lain saling melengkapi. Kalau bahasa Al-Quran adalah sama-sama pakaian, suami pakaian istri, istri pakaian suami, untuk melengkapi, menutupi, memberi kehangatan, membuat citra positif, dan lain sebagainya. Karena itu relasi mubadalah ini sangat penting diterjemahkan dalam narasi-narasi keagamaan. Nah, selama ini kita baru punya konsep istri solehah. Nah, lagu Roma Irama hanya ada istri solehah. Nah, kalau menggunakan tafsir mubadalah, maka ceramahnya harusnya bukan istri solehah, tetapi pasangan soleh, suami dan istri yang sama-sama soleh dan solehah,
yang terjemahan literalnya sesungguhnya juga bisa sama, yaitu pasangan yang satu sama lain saling menyenangkan ketika dipandang, ini terjemahan literal masih ya, saling melayani ketika diperlukan dan saling menjaga diri ketika berjauhan. Ini bahasa hadis, dan kalau ini disampaikan oleh para penceramah baik laki-laki dan perempuan, nah sayangnya memang budaya yang ada itu, sekalipun penceramahnya perempuan, itu yang menyampaikannya sama aja dengan penceramah laki-laki. Lebih banyak menuntut perempuan untuk bersolek, berhias, melayani, dan bersabar. Kita tahu di Indonesia banyak bahkan dokter psikologi ceramah agama. Menggunakan psikologi, kita tahu ada dokter, banyak sekali video YouTube-nya terkenal, itu meminta ya istri harus bersabar, harus melayani, karena memang otak laki-laki begitu. Lalu hadis digunakan terjemahannya tanpa semangat yang pertama tadi, mubadalah, padahal seharusnya tentu saja kalau melayani itu baik, maka suami melayani istri, istri melayani suami. Nah, itu pemahaman akhlak mulia ya seharusnya. Sebagaimana kita temukan Nabi juga banyak melayani keluarga, hadisnya ada, dibaca di Barzanji, tapi sayangnya juga karena budaya yang begitu lekat sudah puluhan ribuan tahun bahkan, kita tahu para pejuang hierarki juga ternyata banyak sekali teman-teman kita yang dari IPB, dari ITB, dari Unpad yang menjadi ustadz dadakan lah dalam tanda kutip ya. Tiba-tiba jadi penceramah di mana-mana dan dengan mudah memperoleh panggung. Itu kira-kira karena itu ya penting sekali untuk menarasikan bersama dan menyampaikan bagaimana gagasan keagamaan sesungguhnya bersifat resiprokal atau mubadalah satu sama lain, karena kalau tidak maka istri tidak memperoleh kebahagiaan dari rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Al-Qur'an, sakinah mawaddah warahmah tadi. Hal yang sama juga tentang isu-isu tentang nusuz yang kita dengar cuma istri, padahal kalau kita kembali pada prinsip atau narasi mubadalah, itu nusuz juga dari Al-Qur'annya sana sudah ada nusuz suami. Cuma kita hanya punya DKHI-nya nusuz istri kepada suami. Nah, karena itu penting sekali menarasikan kembali, mensosialisasikannya, menyampaikannya. Jadi seringkali kan problemnya adalah produksinya, tawarannya tidak banyak, tidak viral, kalaupun ada dan viral lalu dianggap nyeleneh, dianggap tidak. Nah, ini yang penting sekali untuk saling kolaborasi satu sama lain. Misalnya dari gambarnya Mbak atau Ibu Ina, kan sebenarnya penting sekali mengetahui kondisi real perempuan. Tapi dalam setiap kondisi real tadi, itu tawarannya bagaimana ketika laki-laki harus dilibatkan pada saat budayanya tidak siap, ekonominya tidak mendukung, politiknya tidak mengapresiasi, itu kira-kira seperti apa fleksibilitas peran itu yang paling mungkin sehingga menjadi snowball itu kira-kira. Nah, saya dan teman-teman baru setingkat bagaimana menarasikan ulang beberapa ayat hadis sehingga bisa menjadi bahan ceramah, bahan tulisan, dan sekarang kita tahu banyak sedang ada khutbah, lomba khutbah atau lomba video yang itu diikuti oleh banyak santri, banyak ustadzah juga menarasikan kembali mubadalah dalam tafsir hadis Quran yang sedang dilakukan oleh Rahima ya. Jadi karena itu dalam konteks COVID kita tahu tadi sudah disampaikan pada akhirnya memang perempuan dengan berbagai peran beban yang begitu berlipat-lipatnya itu lalu mengalami kondisi relasi yang toksik ya, yang dalam bahasa Quran ya nusus sesungguhnya. Tapi nususnya bukan istri yang melakukan. Mungkin budaya yang lebih banyak dalam konteks relasi kemudian ditunjukkan atau diperankan oleh laki-laki secara langsung suaminya kepada istrinya. Tapi bisa jadi juga ya dalam cara pandang saya sebagai laki-laki nih Mbak Iva ya, karena saya sering ketemu juga sama laki-laki, ketika laki-laki sadar juga kadang-kadang dia tidak tahu harus berbuat apa dan dari mana mulainya atau kapan, dan ketika mulai didukung sama siapa dan bagaimana. Tapi tentu saja ini perlu disadari bersama ketika salah satu pihak terutama perempuan
merasa dianggap tidak penting, pahalanya sudah banyak, lalu digantikan begitu saja, tentu oleh laki-laki biasanya ya, sulit menjadi diri sendiri, tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan lain sebagainya. Inilah bentuk relasi yang semakin besar dalam masa COVID ini karena beban dialami begitu banyak oleh perempuan di satu sisi yang lain laki-lakinya tidak tahu mau berperan, tidak punya pekerjaan, nganggur, lalu melestarikan hegemoninya, melestarikan budaya lamanya yang pengen terus dilayani padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal dia di rumah hanya main HP misalnya. Lalu tentu saja ini akan semakin parah yang menimbulkan kalau tawarannya adalah tetap hegemonik, tiranik dan hierarki, maka semakin parah. Yang seharusnya adalah tentu saja bagaimana menyadarkan kedua belah pihak agar melangkah, mentransformasikan diri menjadi relasi yang resiprokal, yang saling menghargai, sehingga laki-laki menjadi merasa bangga ketika terlibat, ketika bekerja di domestik, ketika ikut mengasuh sebagai bagian, kalau bahasa saya, dari keislaman, dari agama. Lelaki pencinta Nabi adalah lelaki yang ikut terlibat dalam pengasuhan, tidak memukul, ikut membantu, ikut bekerja, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dinarasikan dengan berbagai sumber dan lain sebagainya. Nah, karena itu tentu saja ya ini banyak ya kalau mau diceritakan tentang konsep-konsep mau'idhah dan hajrun serta dorbun tidak lagi menjadi monopoli laki-laki kepada istri, tapi kedua belah pihak bagaimana memiliki strategi agar sadar dengan relasi yang toksik itu, lalu mencari cara agar menjadi lebih baik, menjadi sinergi. Bisa jadi berangkat dari kesadaran masing-masing, atau mungkin perlu sampai orang kedua atau orang ketiga, psikolog misalnya atau konselor, agar memediasi mereka. Tentu saja tidak cukup sekedar psikolog dan konselor kalau problemnya adalah ekonomi, problemnya adalah sosial, bahkan politik misalnya, itu perlu keterlibatan berbagai pihak. Tapi intinya jangan sampai dalam relasi hierarkis ini si suami laki-laki dalam hal ini hanya berpikir ingin terus dilayani kapanpun, dimanapun, pada saat seperti apapun. Padahal sesungguhnya istrinya sudah punya beban berlebihan dan peran yang begitu banyak, tidak ada keterlibatan laki-laki sama sekali. Nah, ini 5 bahan bakar yang diperlukan untuk disadari oleh suami tentu saja, atau istri ketika istri tidak memperolehnya, bagaimana agar memperoleh kalimat yang positif, ada kontak fisik, sentuhan, kehadiran, kado, dan pelayanan, dan lain-lain yang ini penting disadari. Kadang-kadang suami istri ini marah-marah tapi tidak tahu problemnya. Lalu datang ke ustadz hanya diceramahin. Ya tidak selesai, marah-marah tidak akan bisa selesai hanya diceramahin. Mungkin padahal sumbernya mungkin tidak terpenuhinya rasa aman, rasa nyaman, tidak ada kontak fisik misalnya, kurang, dan lain sebagainya. Jadi perlu kesadaran bahwa mengartikan ayat atau Quran itu tidak hanya dengan ceramah verbal tanpa tanpa cara, tanpa strategi, seperti kata Mbak Ina ya, tidak dengan cara kebatinan. Itu Mbak Alim, kebatinan. Jadi perlu mengungkapkan, perlu menyampaikan, dan perlu bertanya, asertif antara satu dengan lain. Jadi suami kita atau istri kita bukan paranormal, bukan dukun yang pasti tahu apa yang kita inginkan. Tapi tentu saja kalau budayanya memang tidak asertif, itu perlu waktu lama bagaimana kita menumbuhkan pasangan yang satu sama lain bisa asertif, bisa ekspresif, dan lain sebagainya. Nah, karena itu perlu gerakan-gerakan kultural bagaimana agar pesan-pesan kesalingan itu diterima sebagai positif dan dipahami lalu diterapkan sebagai motivasi keagamaan minimal kalau dalam konteks masyarakat beragama, sehingga dia merasa memperoleh pahala, spiritualitas. Nah, karena itu saya sering sekali
mengawali mengawali pertemuan-pertemuan keluarga atau acara keluarga dalam arti tentang relasi suami istri antara misalnya dalam nasihat perkawinan juga saya awali dengan ayat yang saya sebutkan tadi bahwa suami dan istri itu adalah ayat Allah. Jadi kalau kamu punya istri, maka istrimu adalah ayat Allah. Maka jika Anda memandang istrimu, maka Anda melayani pasangan kamu, maka Anda sedang melayani ayat Allah. Ketika Anda menghormati istri atau suamimu, maka Anda sedang menghormati ayat Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan kekerasan, merendahkan, mencibir, maka kita sesungguhnya sedang merendahkan, mencibir, menghancurkan ayat Allah. Ini spiritualitas tingkat tinggi karena yang bicara adalah Quran itu sendiri. Wa min ayatihi. Nah, cuma menerjemahkannya ini perlu suara banyak, perlu gong lah atau perlu viral agar kita sama-sama lalu memiliki basis spiritual bahwa kita perlu relasi yang resiprokal sehingga kita memiliki keluarga yang dengan peran-peran seperti kata Mbak Alim bersifat fleksibel, tergantung kapasitas kemampuan keluarga karena tentu saja berbeda-beda, ada yang tradisional, ada yang urban menengah, kita tidak bisa dipaksakan salah satu model saja, tetapi intinya setuju sama Mbak Alim, tidak ada kekerasan, seimbang, kapasitasnya, potensinya bisa berkembang bersama, saling menghormati dan lain sebagainya. Dan semua itu saya bersama Mbak Alim itu telah melatih lebih dari 1.500 laki-laki kira-kira di Kementerian Agama untuk memasukkan prinsip-prinsip kesalingan dan mubadalah ini dalam kegiatan-kegiatan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama. Mereka yang ada di ujung tombak itu lalu ketika memberikan nasihat pernikahan, ketika bicara dengan calon suami istri, bahkan ketika melakukan anggaplah nasihat atau konseling yang walaupun tidak tersertifikat ya, karena pada prakteknya mereka dikunjungi oleh suami istri ketika mengalami konflik, maka kita minta setiap melakukan tindakan-tindakan terkait dengan relasi suami istri itu betul-betul berlandaskan 5 pilar pernikahan ini. Misakon ghalidhon tadi sudah sampaikan oleh Mbak Alim, tapi kurang satu ya, karena berikutnya kita memerlukan tarodin. Tarodin itu saling rela. Jadi kita sementara ini kan baru mengenal konsep ridho. Ridho istri juga penting. Jadi bahasa Qur'annya tarodin minhuma, saling ridho. Suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, sayangnya kita hanya membesarkan konsep ridho suami yang harus diperoleh istri. Padahal Quran meminta suami istri untuk saling rela. Nah, karena itu 5 pilar ini bisa menjadi betul cara pandang ketika kita mengelola semua tahapan-tahapan pernikahan, mulai dari ta'aruf, mulai dari melamar, mungkin akad, termasuk pengasuhan, termasuk karena kalau terjadi nanti kekerasan atau ketimpangan, bahkan sekedar perbedaan pendapat saja, kalau 5 pilarnya ini tidak kokoh, itu bisa goyang dan mungkin akan membuat konflik lebih besar. Jadi ini penting sekali untuk bersama-sama kita sosialisasikan bahwa ikatan pernikahan itu tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, bahwa mereka adalah berpasangan atau berpartner, lalu kedua belah pihak perlu selalu berpikir untuk berbuat baik satu sama lain, dan perlu komunikasi, dan tentu saja saling rela satu sama lain. Ini semua ada ayatnya, hanya saja belum banyak dipopulerkan oleh para penceramah ustadzah kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena itu kita perlu usaha. Sekarang di Metro TV sudah ada syiar anak negeri, dan kami juga punya Mubadalah ID misalnya dengan websitenya, YouTube-nya, dan Rahima, dan saya kira banyak tentu saja pelan-pelan
mudah-mudahan dengan keterlibatan banyak pihak, kita sedikit banyak ada jalan, ada fondasi untuk sedikit bisa mentransformasikan kondisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim, terutama oleh Mbak Ina, di kehidupan real yang saya yakin sekali kita baru sadar, kita baru tahu jika kita menggunakan kacamata feminisme. Hanya saja strateginya inilah yang kadang-kadang perlu sedikit lebih karena masalahnya kompleks, mungkin lebih berdamai, bersahabat, bagaimana agar yang kita sampaikan bisa diterima dan dilaksanakan. Saya kira itu Mbak Ina dari saya, dan saya senang sekali kenal Mbak Ina juga. Ini kayaknya perlu banyak ketemu lagi nih, karena kita pada prakteknya kalau suami istri itu bukan hadis, bukan Quran. Ceramahnya iya, tetapi realnya adalah soal psikologi, Mbak Ina. Jadi yang ngerti psikologi ini harus turun gunung nih, bagaimana menyampaikan tips-tips ke masyarakat agar relasinya lebih resiprokal, saling menghormati dan menguatkan satu sama lain. Makasih Mbak Ina, saya nggak tahu apakah lebih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Fakih. Saya terus terang nggak tega motong karena semuanya ini bergizi gitu ya. Dari Kiai Fakih kita belajar bagaimana perspektif keadilan dan kesalingan dalam keluarga ini itu menajamkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim dan Mbak Ina ya, bahwa gerakan kultural ini perlu diperbanyak kayaknya Kiai gitu ya. Jadi bukan hanya mungkin melatih, tadi saya apresiasi ya sudah melatih calon bapak 1.500 laki-laki. Mungkin perlu berikutnya 1.500 calon ustadz ustazah yang kemudian punya narasi baru gitu ya Pak ya, gitu ya. Karena kalau dengar Kiai Fakih kan adem ya. Kalau boleh sih di cloning juga Bapak jadi 1.500 Pak Kiai Fakih. Indonesia nih kayaknya akan punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmahnya dalam konteks resiprokal. Selama ini kan halo mama-mama soleha, rata-rata gitu nggak kalau di sosmed ya gitu ya. Jadi terbebani bahwa perempuan tuh adalah penjaga tiang moralnya keluarga gitu ya. Seolah-olah laki-laki itu menjadi termaafkan kalau misalnya melanggar hal-hal yang sifatnya moral. Jadi kesalehan narasinya bukan hanya di istri, tapi kesalehan suami dan istri, karena Al-Quran itu juga kan sangat tinggi ya, dengan metaforanya itu pakaian ya, untuk saling melindungi, menutupi aib gitu ya, saling menjaga. Nah, narasi-narasi yang tadi disampaikan Kiai Fakih, bagaimana 5 bahan bakar untuk bisa islah gitu ya. Memang kalau di psikologi sekarang lagi tren toxic relationship gitu Pak Kiai. Jadi webinar toxic itu tuh tinggi banget gitu ya. Kemudian juga dari Pak Kiai kita belajar 5 pilar gitu ya, bahwa ridho itu bukan hanya ridho suami, salah satu dari pilar tadi, tapi adalah ridho istri gitu ya. Karena itu kita kan membesarkan anak kan nggak bisa sendirian ya gitu. Baik teman-teman, untuk tidak berlama-lama, dari 3 narasumber yang luar biasa ini kita banyak mendapatkan pencerahan mengenai reposisi peran laki-laki dan perempuan, suami dan istri untuk menuju Tuhan segitiga tadi. Baik, saya akan bacakan pertanyaan gitu ya. Kita waktunya di sini Cetin sampai 21.30 ya. Tapi nanti kalau diskusinya ternyata masih perlu berlanjut, saya minta izin sama narasumber sekiranya ada diskusi yang masih perlu dituntaskan. Mungkin karena ini pesertanya lebih private, menurut saya akan lebih nyaman. Nanti silahkan aja bertanya, langsung dibuka mic-nya gitu ya. Mas Adi nanya sampai 3 nih gitu. Menarik menurut saya, ini semua pertanyaan kok dalam banget ya Mas Adi ya. Dari mulai bagaimana mengkritisi harmoni dalam keluarga Jawa itu, katanya yang satu diberangus satu pihak untuk membuat satu pihak lain lebih mengekspresikan diri, sehingga satu pihak mesti demi harmoni, demi keutuhan rumah tangga akhirnya memilih diam. Ujung-ujungnya kanker gitu ya. Demi harmoni nggak jadi asertif, asertifnya nanti 70 tahun kemudian si suami baru ngerti maksudnya istrinya apa gitu ya. Nah, itu juga kemudian ditanggapi oleh Mbak Siti Rohmah. Boleh kesempatan pertama, saya mau kasih kesempatan dulu karena Mas Adi udah ngetik duluan. Silakan Mas Adi, boleh dibuka mic-nya, silakan bertanya langsung, ditujukan kepada narasumber siapa. Makasih Mbak Iva. Jadi sebetulnya saya punya boleh dibilang tiga pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama itu
mungkin bisa ditanggapi sama Mbak Alim, Kang Fakih dan Prof. Etin. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah pada saat kondisi sekarang itu laki-laki yang mengerjakan pekerjaan domestik itu layak buat diberi reward, dipuji dan segala macamnya? Karena waktu itu beberapa hari yang lalu saya sempat melintas di Twitter saya itu ada keributan karena satu akun itu memuji laki-laki yang mengerjakan pekerjaan domestik, tapi akun yang lainnya bilang, laki-laki cuma begitu doang, kok dipuji sih, padahal kan udah harusnya begitu kali, perempuan tuh tersiksa kali bertahun-tahun mengerjakan pekerjaan domestik, sekarang laki-laki begitu mengerjakan pekerjaan domestik kok dipuji gitu loh. Nah itu gimana? Terus yang kedua yaitu yang kedua, segitiga tauhid itu, segitiga tauhid gender itu keren gitu, tapi saya membayangkan akan bisa lebih keren kalau misalnya itu itu lebih bisa diekstensifikasikan ke difabel, kemudian transgender dan yang lain-lainnya gitu. Jadi semua manusia itu baik laki-laki, perempuan, transgender, difabel, beda ras, beda suku, beda agama, itu semuanya sama di bawah Tuhan gitu loh. Itu. Terus yang ketiga itu tadi yang soal Jawa itu, saya dibesarkan dalam keluarga Jawa ya. Jadi saya merasa keluarga Jawa saya merasa tradisi, mungkin agak kurang tepat ya, mohon dikoreksi Mbak Alim, tapi saya merasa bahwa dalam keluarga Jawa itu ditekankan harmoni. Jadi hak individual untuk mengekspresikan minat pribadinya, minat pribadi, kepentingan pribadinya itu ditekan gitu. Jadi ekspresi individual tuh harus menyesuaikan dengan norma kolektif gitu loh. Jadi kadang-kadang makan hati gitu loh bahasa kasarnya. Makasih. Baik, makasih. Suaranya Mbak Eva hilang. Halo Mbak Eva. Iya Mbak Eva, hilang Mbak Eva. Bandung gimana ini? Bandung kalah sama NTT. Kalah sama Bu Ina. Rumahnya di gunung, Cek Iva soalnya. Oh gitu. Iya, di Dago, Dagonya di bukit. Dago Hills. Tampaknya jaringannya tuh emang suka gitu di rumahnya tuh. Mbak Etin aja, ya. Ya ini saya tadi WA Mbak Iva cuma centang 1, berarti emang masalah sinyal ini. Iya kayaknya. Iya, rumahnya begitu, Prof Etin aja. Iya. Ya udah, ini atas nasihat teman-teman, kita lanjut ya. Mungkin saya persilakan karena tadi kompleks ya pertanyaannya, ada 3. Dimulai aja dari dari Kiai Fakih, kemudian Mbak Ina, dan kemudian Profesor Alim. Silakan. Terima kasih Mas Adi, ini sering WA-an tapi ketemunya cuma di Zoom terus nih. Kalau pendekatan mubadalah dalam kasus yang pertama itu, kita kan pengen bergerak. Ketika pengen bergerak, maka upaya sekecil apapun, siapapun yang melakukan perlu diapresiasi. Itu yang saya hadapi, justru banyak laki-laki keki ketika melakukan sedikit, disalahkan, dianggap cari muka, cari viral gitu. Ya memang konteks budayanya begitu ya, laki-laki berbuat sedikit langsung rame dalam arti pujiannya di budaya. Sementara kalau perempuan itu tersembunyi ketika melakukan, begitu kesalahan perempuan langsung rame. Saya juga nggak tahu gimana cara ngelolanya biar tidak terjadi seperti itu di publiknya. Tetapi kalau laki-laki tidak diapresiasi, kebanyakan akan mundur prakteknya. Dan banyak teman-teman saya mundur, teman-teman yang betul-betul
secara prinsip misalnya dia menolak poligami, terus betul-betul menerima dan mendakwahkan monogami, tetapi ketika salah sedikit dalam hal lain itu langsung dibully oleh teman-teman saya yang aktivis karena meminta dia harus seperti saya misalnya, atau yang betul-betul dalam beberapa hal tegas, jelas gitu. Itu lalu pada mundur sehingga kita nggak punya teman akhirnya. Padahal dialah justru orang yang membuat kita bisa masuk ke MUI, bisa masuk ke NU, bisa masuk ke Muhammadiyah, bisa masuk ke Persis. Itu orang seperti itu yang mungkin karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau saya sih pengennya ya diapresiasi, tentu tanpa harus dibesar-besarkan, karena ketika dibesarkan peran perempuannya akan sembunyi. Saya setuju, karena itu penting sekali untuk selalu juga memberi porsi, mengapresiasi, membuat panggung kepada perempuan. Jadi karena itu list, kalau kita bicara tentang panggung perempuan, list tentang orang-orang perempuan yang mampu, yang bisa, harus selalu dalam kesadaran, tahu kapan diminta langsung. Saya seringkali sekarang ini misalnya diminta oleh banyak pihak, termasuk oleh teman-teman yang mungkin tidak dianggap sebagai progresif. Misalnya adalah teman-teman konservatif, itu sering tanya, Ustadz Fakih, mana bunyai perempuan yang bisa ini, mana ini, mana ini. Nah, kalau listnya nggak ada kan sulit ketika mereka sudah mengasih panggung. Saya diminta oleh beberapa kalangan tokoh-tokoh yang dalam lingkarannya Agim misalnya, minta nama-nama untuk ngajar ABC-nya perempuan. Nah, itu ketika nggak ketemu nama, ya kan sulit. Tapi ketika ada stok nama, tinggal kasih jalan. Nah, itu juga penting sekali kita semua punya list tadi, ketika panggung itu disediakan. Nah, kadang-kadang sulit gitu. Misalnya dalam NU juga ketika Bahsul Masail, ketika mencari nama, muncul lagi Mbak Badria lagi. Sementara kita perlu pasukan gitu loh, misalnya. Perlu. Ini contoh ya. Kalau menurut saya dibully karena kita adalah sedang melakukan gerakan, dan gerakan itu penting sekali berjejaring, berkolaborasi, punya banyak teman sehingga mudah untuk snowballing. Yang kedua, sesungguhnya tauhid yang seperti itu sudah banyak dibahas oleh banyak pihak, memang tidak hanya di gender. Faruqi, kita tahu Ismail Faruqi menggunakannya untuk hampir semua relasi. Memang yang membesarkan untuk gendernya Ibu Aminah Wadud ya, yang sangat kuat dan jelas sekali. Tetapi dalam konteks detailnya itu yang kadang-kadang perlu perjuangan lebih, karena seringkali masih ada stigma yang ini salah, yang ini menyimpang dan lain-lain. Tapi sebagai sebuah segitiga relasi itu sesungguhnya berlaku untuk semua manusia, ras, golongan, transgender dan lain-lain. Cuma ketika sudah mewujud dalam bentuk perilaku misalnya, perilaku orientasi seksual misalnya, itu terjadilah perdebatannya. Yang ketiga, soal harmoni, yaitu problem budaya yang harus kita hadapi, bagaimana lalu kita mampu menerjemahkan, dalam tanda kutip nih, menerjemahkan harmoni tapi yang resiprokal. Tidak mudah sih memang, tapi maksudnya bisa nggak memasukkan, kalau misalnya kita masuk dalam sebuah masyarakat yang dia hanya mengenal kata harmoni. Dia kayak kata ketahanan kan sesungguhnya negatif kalau kita menggunakan konsep-konsep yang ada di pemerintah. Tetapi kan kita bisa ikut berkontribusi menarasikan ulang atau menjelaskannya ke masyarakat dengan konsep yang resiprokal. Hal yang sama harmoni kalau dibiarkan tanpa ada redefinition, re-education kalau istilahnya Mbak Etin, itu ya akan terbawa, sementara kita ketika memasukkan term baru itu tidak mudah gitu. Kan tinggal bagaimana kita berhadap-hadapan, apakah kita ingin membawa term baru dengan seluruh sofinya, atau kita laki-laki sebenarnya adalah, mungkin Mbak Iva ini juga paham ya, tentang kebebasan berekspresi ya. Kebebasan berekspresi itu kan lebih sehat bagi perempuan daripada laki-laki oleh masyarakat kita. Karena perempuan itu boleh nangis dan boleh takut, tetapi laki oleh masyarakat kita tidak boleh sedih dan tidak boleh takut. Nah ini kan nggak sehat ini.
Sehingga bisa jadi loh kontributor terhadap kehidupan laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan, itu salah satunya karena tidak bebas berekspresi emosinya. Dan ini adalah harga yang harus dibayar karena budaya patriarki itu. Gitu. Nah ini harus kita hapuskan gitu, sehingga laki-laki harus berhak untuk sehat. Laki-laki berhak untuk sehat mengekspresikan emosinya. Boleh senang, boleh sedih, boleh bahagia, dan juga boleh marah sebagaimana perempuan itu boleh gitu. Nah sekarang ini kan terjadi banyak krisis maskulinitas ya. Jadi gugat cerai, kenapa gugat cerai itu banyak terjadi? Itu salah satunya menurut saya karena terjadi krisis maskulinitas. Karena ini ada, kalau kita lihat datanya, ini agak bersinergi dengan mulai diterapkannya sertifikasi guru. Jadi ketika terjadi sertifikasi guru, perempuan itu lebih banyak penghasilannya, tiba-tiba laki-laki ini merasa dia tidak merasa menjadi laki-laki sejati. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ina, dia itu penghasilannya harusnya secara patriarki, itu dipersepsikan laki-laki itu kan punya penghasilan lebih daripada perempuan. Patriarki kan bilang begitu kan? Tetapi ini kan tidak begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah untuk mengembalikan kepatriarkinya tadi atau maskulinitasnya tadi, walaupun istri saya itu punya penghasilan lebih, saya nggak terima itu, lalu kemudian dia melakukan KDRT. Lah seorang perempuan, aku dulu nggak punya penghasilan mendapat KDRT, sekarang aku punya penghasilan juga dapat KDRT, maunya tuh apa sih gitu loh? Ya udah gugat aja ke pengadilan, kan gitu. Lah si laki-laki ini butuh, kalau dalam teorinya psikoanalisis feminis ya, the foundational fantasy theory. Yang mana seorang laki-laki ini yang penghasilannya rendah tadi kan tidak jadi subjek tuh. Dia kan jadi objek. Supaya dia menjadi subjek, dia kemudian mencoba untuk memukul istrinya. Ini kayak bayi dan ibu. Yang punya ASI itu kan ibu. Si bayi ini supaya dia menjadi subjek, dia ketika mimi ASI itu digigit itu loh. Digigit, lalu si ibunya kan mesti, aduh sakit-sakit. Nah, bayi itu merasa secara imajinasi dia menjadi subjek, dia bisa mengkondisikan ibunya. Nah ini teorinya. Termasuk ini kalau kita pakai antara kapitalis dan alam ya, yang punya resource itu alam. Tapi karena kapitalis itu nggak punya modal, maka dia mengeksploitasi alam. Ini teorinya foundational fantasy teori di dalam psikoanalis feminis. Saya pikir ini sesuatu yang memang perlu kita bincangkan ya, supaya kemudian bagaimana kita mengurai tidak terjadinya krisis maskulinitas pada laki-laki gitu. Dan tidak mengurangi kelaki-lakiannya walaupun dia punya penghasilan lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga memang yang perlu di-training ya kedua-duanya. Suami dan istri itu harus di-training. Yang satunya tidak mencontoh ketika suaminya dulu punya penghasilan lebih lalu dia melakukan dominasi. Yang istrinya, yang suaminya yang tidak punya penghasilan lebih daripada istrinya tidak kemudian menjadi merasa tidak percaya diri gitu. Saya pikir itu yang memang perlu diurai. Mohon maaf kalau agak lebih panjang jawaban saya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elim, ini menarik sekali sampai Mas Adi terinspirasi men-sharing artikel soal laki-laki menangis ya. Jadi Mas Adi berhak menangis ya, feel free to cry. Baik, kita pengen dengar suara Bu Ina sebagai penutup, Bu. Sebelum nanti saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan Ibu barangkali mau menanggapi. Ya, mungkin saya hanya sedikit memberi penegasan aja, karena ini juga yang saya pakai dalam strategi melakukan pendidikan kritis bagi perempuan. Yaitu yang saya sebut dengan strategi politik memutar gitu. Jadi kita ya sedikit memutar begitu supaya bisa sebagai satu strategi agar laki-laki dari laki-laki itu tidak merasa diserang gitu. Jadi misalnya sekarang saya program di Barokah Tempat, saya tidak pernah bilang program ini tentang pemberdayaan perempuan, tapi dikemas dalam misalnya sekolah tenun, pelatihan warna alam dan seterusnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pada saat kita kembalikan dalam konteks keluarga, keberdayaan dari perempuan dan laki-laki pada saat terjadi perubahan relasi, sebenarnya itu juga kita dapat layer kedua, yaitu layer keluarga yang lain, yang menjadi juga strategi waktu kita melakukan pendidikan, tidak hanya pada perempuan dan laki-laki itu, tapi pada circle kedua dari keluarga itu sendiri. Karena dalam keluarga Indonesia secara umum, bukan hanya Jawa,
keluarga itu tidak dimengerti sebagai keluarga inti sangat kecil, tapi keluarga besar. Contoh suami saya itu misalnya orang Jawa. Pada saat pertama saya sudah sangat takut ini, sangat takut karena orang Jawa ini kan perempuan kan harus bisa melayani. Nah pada saat suami saya bilang, maaf ibu, ini istri Ina ini tidak bisa masak dan seterusnya. Saya kaget sekali, ibu mertua saya bilang, oh nggak apa-apa, yang penting bisa cari uang gitu. Aku jadi kaget gitu. Jadi artinya yang harus kita siapkan bukan hanya layar kecil begitu, tapi juga layar berikutnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pikir sudah ditegaskan tadi, batu sandungan itu pada saat berhadapan-hadapan dengan keberadaan ekonomi, karena dipikir menyerang power itu seolah-olah adalah ekonomi. Nah, dalam hal ini memang agama menjadi penting untuk masuk dalam memaknai ekonomi itu sebagai berkat yang bisa cross cuttingnya agama bisa masuk agar kita meredefinisikan berkat itu tidak bisa dinilai dengan kuantitas ekonomi oleh siapa yang bawa. Saya pikir begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina untuk menanggapi. Baik, kita masuk ke penghujung acara. Saya mohon izin muter lagi dari ke Fakih lagi. Bapak mohon berkenan memberikan closing statement, Pak. Boleh singkat, padat, dan jelas, Pak. Terima kasih. Nanti setelah itu ke Bu Alim dan ke Bu Ina ya, closing statement. Silakan, Pak. Lalu malah Apa ya? napak hilang. Pesan sudah semua ini. Oke. Kebahagiaan adalah hak semua manusia. Ini kayak UUD aja. Terutama perempuan, di samping tentu saja pria. Karena itu relasi pernikahan atau rumah tangga harus dikelola secara resiprokal agar ia memiliki makna untuk bisa bahagia. Tidak malah bikin hampa, apalagi sampai berujung nestapa. Itu kira-kira, Mbak. Makasih. Matur nuwun Kiai Fakih. Berikutnya Ibu Alim, silahkan closing statement. Pesan-pesannya apa yang mau disampaikan? Tekanan keluarga, baik pada masa pandemi ataupun tidak pandemi, itu sebenarnya dapat diupayakan jika keluarga itu menerapkan peran-peran gender yang fleksibel, ya, tidak ada pokoknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana proses negosiasi itu lebih diutamakan daripada dominasi. Karena walaupun sebenarnya dia dominan, kalau dia melakukan dominasi itu juga tetap akan menyakiti anggota keluarga yang lain gitu. Sehingga kita tekankan negosiasi daripada dominasi. Dan marilah kita berbahagia bersama gitu ya dengan semua anggota keluarga kita, sehingga kita mempunyai keluarga yang mempunyai resilient ya, mempunyai ketahanan yang tinggi. Tidak ada sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk bisa diubah dalam sebuah keluarga. Lihatlah bahwa di balik bunga mawar yang harum itu pasti akan melewati duri-duri yang terjal ya, sehingga memang tidak ada sesuatu kebahagiaan itu yang serta-merta dicapai dengan hanya sekedar membalik telapak tangan, tapi pasti butuh perjuangan, tapi the happiness will be there gitu. Saya pikir itu. Makasih. Matur nuwun Mbak Alim, saya jadi ingat ya di balik hajatan besar yang bapaknya tinggal saya terima nikahnya, itu ada grup ibu-ibu yang dari mulai ngurus makanan sampai undangan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Ina untuk closing statement. Dari saya pikir hanya memperkuat aja bahwa dalam satu keberlanjutan keluarga memang harus ada ada ruang-ruang negosiasi dan pertukaran relasi. Jadi tidak selalu bahwa yang perempuan itu satu kali waktu, maksud saya begini, kita harus memberi ruang bahwa ada satu saat yang satu itu memimpin, ada yang satu yang dipimpin, ada satu dipimpin dan seterusnya. Tetapi yang menjadi penting adalah bahwa keberlanjutan keluarga itu harus dimengerti sebagai keadilan yang juga dapat dimengerti dalam konteksnya.
konteks yang berbagai, ada keragaman, keanekaragaman, ada keadilan, ada juga mungkin kita harus mengalah karena satu waktu ada seseorang terdahulukan, misalnya tadi ada anak, ada yang difabel, ada ibu hamil dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina untuk penutupnya. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber yang luar biasa. Saya menemukan banyak narasi-narasi ibaratnya berlian tersembunyi. Jadi sepakat ya Pak Fakih, ini mohon diperjuangkan narasi-narasi kultural karena tadi kita dengar dari Bu Ina, paparan dan juga Bu Alim, ini problemnya adalah hambatan budayanya sehingga mempengaruhi cara pandang menerjemahkan hadis dan ayat. Sementara menjalani perkawinan nggak sekedar bisa verbal nasihat verbalnya, tapi bagaimana how to dan strateginya. Jadi kami di masyarakat Indonesia pasti menunggu sekali narasi yang saling resiprokal ini sehingga nanti kesalingan itu betul-betul terimplementasi gitu ya, bukan sekedar menjadi naskah yang hanya di kalangan akademik aja gitu.